Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niko Mangasnya Rintami dengan 3 digit NIM terakhir 053. Mohon izin untuk memaparkan materi mengenai anisometropia pada orang dewasa sebagai tugas student project dari SGD 8. Berikut merupakan anggota dari kelompok SGD 8. Baik, yang pertama-tama untuk bab 1 yaitu untuk pendahuluan. Di sini saya akan memaparkan latar belakang penulisan dari anisometropia pada orang dewasa. Jadi anisometropia adalah gangguan okular yang ditandai dengan intraocular difference atau IOD dalam kelainan refraksi. Ini merupakan kondisi refraksi tertentu di mana dua mata individu dapat memiliki pertumbuhan mata yang asimetris. Untuk prevalensi kejadian anisometropia meningkat 1% setiap 7 tahun secara global. Kejadian ini dilaporkan baik dari negara Myanmar hingga Australia yang dikelompokkan berdasarkan usia. Kesulitan dalam mengoreksi dan menimbulkan komplikasi pada mata seperti aniseikonia, amblyopia, strabismus, dan kelainan penglihatan seperti stereoskopis. Keterlambatan diagnosis yang diakibatkan kurangnya pengetahuan dan inisiatif untuk mendapatkan pengobatan yang lebih awal menyebabkan prevalensi anisometropia menjadi tinggi dan seringkali menimbulkan komplikasi. Maka dari itu kami sangat tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai anisometropia pada orang dewasa. Baik, next slide. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nyoman Pramata dengan 3 digit NIM terakhir 208. Izin melanjutkan mengenai rumusan masalah dan tujuan. Di sini ada pun rumusan masalah yang pertama, apa definisi dan epidemiologi dari anisometropia pada orang dewasa, bagaimana etiologi dan patofisiologi dari anisometropia pada orang dewasa, apa saja gejala klinisnya, bagaimana diagnosis dari anisometropia, dan juga bagaimana tata laksana dari anisometropia pada orang dewasa. Lalu selanjutnya tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui definisi, mengetahui epidemiologi, etiologi, dan patofisiologi dari anisometropia pada orang dewasa, untuk mengetahui gejala klinis dan juga diagnosis dari anisometropia pada orang dewasa, dan juga untuk mengetahui tata laksana dari anisometropia pada orang dewasa. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Perkenalkan, nama saya Madya Falguna Sastra dengan 3 digit NIM terakhir 201. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat. Di sini terdapat 2 bahan manfaat. Yang pertama yaitu bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan untuk menambah wawasan pembaca mengenai anisometropia pada orang dewasa. Kemudian yang kedua, bagi mahasiswa dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan literatur keilmuan mengenai anisometropia pada orang dewasa. Baik, sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Gede Mahatma Kakara dengan NIM 2002-51073. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada bagian 2.1 yaitu definisi anisometropia. Dan jadi anisometropia memiliki pengertian suatu gangguan yang terjadi pada kedua mata dengan gejala berupa kemampuan refraksi yang berbeda. Hal ini membuat fokus pada penglihatan tidak seimbang diakibatkan adanya daya pembiasan yang berbeda antara kedua mata. Pada umumnya seseorang dapat dikatakan anisometropia bila gangguan refraksi yang dimiliki oleh kedua mata menunjukkan perbedaan lebih dari 1 dioptri atau 1,00D. Dioptri merupakan sebuah pengukuran kekuatan lensa yang disebut dengan minus pada rabun jauh dan plus pada rabun dekat. Perumpamaannya adalah bila mata kanan kita adalah minus 2, sedangkan mata kiri kita adalah minus 4, maka hal ini termasuk ke dalam anisometropia. Untuk pada keadaan yang normal, umumnya kedua mata memiliki daya refraksi yang sama besar. Anisometropia dapat menjadi permasalahan yang sangat serius, utamanya pada bayi yang baru lahir. Bila hal ini tidak ditangani secara serius, maka dapat mengakibatkan terganggunya proses kerja otak dalam sistem penglihatan dan dapat menyebabkan mata malas atau amblyopia dan mata juling atau strabismus. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, perkenalkan nama saya Safardian Depa dengan 3 digit yang terakhir 117. Izin untuk melanjutkan epidemiologi pada benua Amerika seperti Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat, dan seperti Asia, Singapura, Iran, Cina, dan Arab Saudi, maupun Eropa, Belanda, dan Irlandia, memiliki prevalensi ditemukan lebih tinggi pada laki-laki. Namun pada negara lain selain yang disebutkan sebelumnya memiliki frekuensi lebih tinggi pada wanita, sekitar 7,1% dibandingkan pria sekitar 5,3%. Untuk di Asia sendiri, usia 6 tahun jumlah penderita anisometropia sekitar 2,5% sampai 10%, dan benua Eropa sekitar 4,6 hingga 6,9%. Pada penelitian di Brazil pada 1024 responden oleh UFRN, sekitar 2,2% penderita anisometropia dan responden berusia 6 bulan sekitar 1-2%, dan pada usia 15 tahun sebesar 5,8%. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu mengenai etiologi. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Komang Dani Adihimawan dengan 3 digit terakhir 185. Di sini untuk penyebab terjadinya anisometropia itu pada orang dewasa ada 2 hal, ada anisometropia karena kongenital, adapun anisometropia karena pasca pengangkatan lensa. Nah, untuk yang anisometropia kongenital ini, dia terjadi karena terdapat perbedaan atau keabnormalitasan dalam pertumbuhan bola mata pasien sedari kecil, sehingga ketika dia dewasa itu adanya penyakit yaitu anisometropia. Kemudian sedangkan untuk yang anisometropia pasca pengangkatan lensa itu terjadi karena ketika pembedahan mungkin adanya trauma ataupun penyakit yang dimana mengakibatkan infeksi pada kornea pasien. Nah, infeksi tersebut akan berpengaruh juga pada struktur dari bola mata pasien yang menyebabkan anisometropia. Mungkin sekian dari etiologi dari anisometropia pada orang dewasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dayu Putri Kinanti dengan 3 digit yang terakhir 90. Izin mulai presentasi mengenai patogenesis. Amblyopia dibedakan berdasarkan penyebab kelainan yaitu amblyopia refraktif, amblyopia strabismik, dan amblyopia deprivasi visual. Amblyopia anisometrik merupakan kejadian ketika ada perbedaan refraksi di antara kedua bola mata. Pergerakan bola mata atau fungsional vergens menjadi penyebab sebuah objek yang dilihat oleh kedua bola mata mengalami proses fusi, di mana proses fusi bergantung pada komponen motorik, sensorik, dan juga stereopsis. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilangsungkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Nama Dewi Pratnyawati dengan 3 digit yang terakhir 245. Saya ingin untuk menjelaskan tentang gejala klinis anisometropia pada orang dewasa, di mana biasanya keluhan muncul ketika pasien atau penderita itu menggunakan kacamata baru atau menggunakan penglihatannya, di mana untuk gejalanya sendiri itu sangatlah bervariasi, di mana gejala ini muncul ketika adanya perbedaan gambar yang diterima oleh kedua retina, di mana untuk gejala umumnya sendiri itu terdapat sakit kepala, adanya ketidaknyamanan kedua mata, adanya sensasi terbakar di kedua mata, dan adanya ketegangan pada kedua mata, di mana untuk gejala spesifiknya itu terdapat pusing, dapat sulit memperkirakan jarak suatu benda, dan sulit menaiki tangga, dan sulit mengemudi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sebelum perkenalkan saya dari Puspadipyanti dengan 3 digit tentara 30, izin untuk melanjutkan presentasi mengenai diagnosis anisometropia. Pada pasien dengan anisometropia, kesalahan refraksi satu mata berbeda secara signifikan dari mata lainnya. Anisometropia awalnya dapat dideteksi dengan membandingkan refleks mata merah antara dua mata atau uji Buchner. Mata yang terkenal memiliki refleks merah kusam. Deteksi dini dan pengobatan anisometropia sangat penting untuk mengembangkan fungsi visual yang optimal. Kode diagnostik anisometropia pada ICD-10 H25.231 adalah kode ICD-10-CM yang dapat ditagih atau spesifik yang dapat digunakan untuk menunjukkan diagnosis untuk tujuan penggantian. Mungkin sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan melanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Gede Goseliang dengan 3 digit terakhir 223. Baik, di sini saya akan menjelaskan tata laksana dari penyakit anisometropia. Mungkin di sini saya akan menjelaskan penanganan yang utamanya itu yaitu ada 2. Kita bisa memberikan lensa kontak dan kacamata isikonik.
Nah, untuk keunggulan dari lensa kontak yaitu dapat meminimalisir perbedaan magnifikasi bayangan pada kedua mata. Dan untuk yang keunggulan dari kacamata lensa isokonik dapat meminimalisir perbedaan magnifikasi atau pembesaran oleh kedua lensa kacamata pada anisotropia berdasarkan prinsip geometri optik. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinyaman Lagisa Prameswari dengan 3 digit Nitra 154. Izin membacakan untuk kesimpulan. Anisometropia merupakan suatu gangguan yang terjadi pada kedua mata dengan gejala berupa kemampuan refraksi yang berbeda. Peningkatan kejadian anisometropia meningkat 1% setiap 7 tahun secara global. Penyebabnya antara lain anisometropia kongenital maupun anisometropia pasca pengangkatan lensa. Gejala dari anisometropia antara lain sakit kepala, ketidaknyamanan pada kedua mata, dan ketegangan pada kedua belah mata. Anisometropia dapat dideteksi dengan membandingkan refleks merah antara kedua mata. Penanganan utama dari anisometropia dapat berupa pemberian lensa kontak dan kacamata isokonik. Selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Agnes Susanti Keotiting dengan 3 digit NIM akhir 014. Di sini akan menjelaskan terkait dengan saran. Jadi untuk sarannya, anisometropia ini merupakan salah satu gangguan yang terjadi pada kedua mata yang menyebabkan fokus penglihatan menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut, perlu dilakukan pemeriksaan atau deteksi dini, sehingga prevalensi anisometropia pada orang dewasa tidak meningkat dari tahun ke tahun. Next. Baik, jadi ini daftar pustaka di mana referensi yang kami gunakan untuk menyusun student project kami. Baik, sekian presentasi SGD A8. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.